Tabeo ite niangau. Salam jumpa perdana di channel Apa Kabar Manggarai Niangau. Arena lontoleok untuk kita saling kabar-kabari, berbincang, berbagi hal yang dipandang perlu, penting dan mendesak. Sebab kita ahli warisah yang punya panggilan sejarah untuk meneruskan Manggarai dan Kemanggaraian kepada anak cucu kita di masa depan. Perbincangan kita tematik demi efek capaian yang diharapkan agak luas mendalam, sehingga makin lebih baik kita mengenal Manggarai, tanah bati di Siame, tanah lenong di Sempo. Kali ini kita tampilkan Tombo Adak dengan tema Kemanggaraian Menggugat, judul yang mengungkapkan budaya Manggarai berada dalam nestapa panjang selama ini. Sambil menjunjung penuh rasa hormat berbagai produk penelitian dan tulisan bermutu tentang budaya Manggarai yang dikerjakan oleh tidak sedikit pihak selama ini, wacana kita bermuara pada intensi menindaklanjuti semuanya ke dalam agenda aksi menyelamatkan budaya Manggarai. Moga pengantar diskusi yang penuh kekurangan ini berkenan menggugah rasa milik dan rasa tanggung jawab kita pada nasib budaya Manggarai, harta karun tak ternilai dari leluhur kita. Terima kasih untuk pengertian dan partisipasinya. Mohon maaf untuk kekurangan dan selamat mengikuti. Kekinian Manggarai luar biasa semarak dengan rimbunan prestasi puncak yang merindang tidak saja di atas labar tanah Manggarai, tetapi juga merambah atas labar dan tanah alias mancanegara. Prestasi yang merindang itu rayan Ubabalu, generasi penerus ahli waris tanah Manggarai, Waimokel Abos Watsapen Saleh. Rindangan prestasi anak tanah Manggarai merupakan buah kerja keras dalam tuntunan etos budaya, duat gula beemane, dempul buku telatoni, kudu jiri agu jari dengan mendaki sampai puncak. Dan alangkah indahnya, di puncak prestasi putra putri Manggarai asik menggelar karya puncak, wujud sembah bakti memuliakan sang pencipta, dan wujud karya bakti mengabdi sesama manusia. Manggarai memang entitas politik sehingga pemerintah memekarkannya menjadi 3 wilayah pembangunan demi kebaikan bersama. Tetapi bagi kita ahli waris yang sah, Manggarai adalah entitas budaya, membuatnya tidak pernah mekar sehingga tetap seperti sejak kala pan amo kalau misalnya ulule baingulang tanah bati di Siame, Kuni Agung Kalong, Manggarai. Administrasi 3 Manggarai bekerja dengan data dan narasi berbeda, namun tetap satu dan sama, yakni berlangsung dalam desa nafas Kemanggaraian. Sebab pemekaran adalah jalan lain ke Roma, kudu caling agu celung, cala jari tai di adian, kabe goja boleh latun coko, spirit budaya kita. Karena itu kekinian jangan dipisahkan dari kelampauan demi kepastian hari nanti Manggarai. Sebab Manggarai punya kemanggaraian yang bersiara panjang sejak dari awal yang paling mula hingga kini dan sampai nanti. Please like and subscribe. Transformasi budaya tentu selalu menjadi keniscayaan zaman, namun keabadian nilai budaya mesti menjadi keniscayaan Manggarai. Dan itu tanggung jawab para ahli waris dari generasi ke generasi termasuk kita saat ini. Maka masa kini dan masa lampau Manggarai tampil bareng agar belang-belang Kemanggaraian tampak jelas, kita lalu tahu kemestian yang segera dikerjakan, sehingga dengan cara yang lebih baik kita mengantar Manggarai ke masa depan yang jauh, entah sampai kapan, buat generasi penerus dan penerus generasi kita. Dulu pada masa lampau yang mulai jauh, kita punya Bapak Uskup, Bapak Pastor, Suster, dan Bruder
dari luar Manggarai, terutama Eropa. Tetapi berkat kuasa Tuhan yang penuh cinta dan cinta Tuhan yang penuh kuasa, tidak sedikit putra Manggarai yang kemudian terpilih menjadi uskup, berkarya di banyak tempat, mulai dari Manggarai hingga daerah lain di Indonesia. Demikian pula menjadi imam, suster, dan bruder. Sudah banyak putra-putri Manggarai yang terpanggil dan menyebar luas tidak saja di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Kuasa Tuhan indah berkarya di Manggarai, membuat tanah ini pada waktunya bisa membalikkan keadaan. Kalau dulu para misionaris asing berbondong-bondong ke Manggarai untuk menyelamatkan jiwa leluhur kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kini putra-putri kita berbondong-bondong keluar Manggarai, mewartakan keselamatan kepada bangsa-bangsa juga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluar biasa anak tanah Manggarai juga muncul di panggung politik. Dulu orang Manggarai menghafal nama orang lain sebagai pejabat tinggi atau pejabat negara seperti gubernur. Tetapi kemudian tanah Manggarai ternyata bisa menyetor seorang putranya menjadi gubernur yang sangat dikenal dan dikenang dengan reputasinya yang melangit. Dan seterusnya, panggung politik kian gemerlap ketika salah satu putra Manggarai terpilih menjadi anggota Kabinet Presiden Republik Indonesia sebagai menteri dan kini sedang tekun menjalankan tugas membantu Presiden. Kapasitas bupati juga sudah dimiliki tidak sedikit putra-putri Manggarai, menyebabkan hilir mudik pergantian personalia posisi itu mengalir lancar. Bahkan di tanah rantau, ada anak tanah Manggarai yang dipercayakan menjadi wakil wali kota dan wakil rakyat. Bupati memimpin birokrasi pemerintah yang mayoritas diisi putra-putri Manggarai dengan beragam gelar pendidikan. Masih di jalur politik, putra-putri Manggarai juga mengisi lembaga perwakilan rakyat di kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Berkarir di dunia pendidikan menjadi pilihan tidak sedikit anak tanah Manggarai. Para profesor kepunyaan kita ramai-ramai berladang di dunia pendidikan pada banyak perguruan tinggi di tanah air, bahkan di luar negeri. Demikian pula putra-putri Manggarai yang bergelar doktor lebih banyak memilih kampus sebagai medan bakti. Mereka menyebar di banyak lembaga pendidikan tinggi di Nusantara. Lini media massa mungkin menjadi salah satu ladang unggulan buat anak tanah Manggarai. Ketika putra-putri kita berhasil menerobos hampir semua lembaga pers hebat di tanah tumpah darah ini dengan mendapatkan posisi yang strategis. Mereka adalah insan pers yang populer tidak saja di luar, tetapi juga di Manggarai sendiri. Sebaran lain putra-putri kita dengan reputasi yang tidak kalah cemerlang, banyak dijumpai pada aneka medan bakti seperti di ladang militer, kepolisian, perbankan, bisnis, hukum, musik, LSM, pertanian, pertukangan, dan lain-lain. Please like and subscribe. Perekonomian juga tampak merintang, buah kemajuan pola pikir dan pola usaha generasi penerus. Kalau dulu mungkin ada 1-2 saja akta neken tanah alias akabora, kini banyak lava yang sudah masuk kategori ataketa alias orang kaya dan dijumpai di mana-mana, tidak saja di luar Manggarai, tapi juga di Manggarai sendiri. Mereka ada di desa dengan harta menyolong. Tidak sedikit anak muda masuk kelompok ini. Lalu bagaimana dengan kekinian Kunian Bukalo Manggarai sendiri? Ya, osong ngomong kita terus berubah dan sudah kian jauh. Tidak lagi di mana-mana kita jumpai kekolotan yang pekat, sebab kemajuan sudah beredar luas dan menyebar di mana-mana. Dulu misalnya minuman dingin seperti es hanya ada di kota, tetapi kini orang kota bisa temui es di kampung-kampung buatan setempat. Pertamini, mesin ATM mini, pertokoan dan koleksi lumayan lengkap, bengkel kayu dan sebagainya pada mampir di banyak tempat di desa-desa kita.
Juga lalu lalang bakso, mobil barang, motor box ikan segar dari laut, dan lain-lain kini rutin keluar masuk kampung di pedalaman menjajakan dagangan.